Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qala, makalah yang ke-20 dari Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, bahwasanya dia berkata, tergesa-gesa dalam segala urusan berasal dari syaitan, melainkan pada 5 tempat. Sesungguhnya tergesa padanya termasuk sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tergesa-gesa ini yang dimaksud jamaah yang berasal dari syaitan ini. Tergesa-gesa ini artinya mau cepat-cepat, belum waktunya ingin dibuat. Itu namanya tergesa-gesa. Menurut adat manusia waktunya jam 3, jam 10 lagi dah datang dia. Itu namanya tergesa-gesa. Jadi adat manusia bisa menentukan jamaah acara jam 3, adatnya jam 2 datang sudah jadilah. Dengan catatan ini tidak jam karet. Jam 3 dimulai dia pasti itu jamaah. Adatnya jam 2 datang sudah bisa lah, setengah 3. Ini jam 10 pagi datang deh. Tergesa-gesa. Adapun yang dimaksud dalam pelajaran ini, yang 5 itu nanti sunnah Rasulullah. 5 itu sunnah Rasulullah, bukan dari syaitan. Maksudnya adalah segera. Apa beda segera dari tergesa-gesa? Segera bila sudah sampai waktunya dikerjakan, itu namanya segera. Jam 5 sembahyang subuh, kerjakan, itu segera. Jamaah, bukan berarti tak boleh pukul 6 sembahyang subuh, boleh. Jadi beda tergesa dari segera, jamaah. Jadi yang 5 ini kalaupun tadi disebutkan dari sunnah Rasulullah, tergesa-gesa, yang 5 ini sunnah Rasulullah, maksudnya adalah segera. Apa segera? Bila sampai waktunya kerjakan. Andai tak ada rintangan, kalau ada rintangan ya tak bisa kita kerjakan, jamaah. Mana dia yang 5 ini? 1. Memberi tamu makan dengan menghidangkan sesuatu yang tidak memberatkan tuan rumah. Jadi kalau tamu datang, apabila dia sampai, yaitu tamu itu di rumah, bila sampai tamu tadi ke rumah, segera hidang makan, jamaah. Tetapi kan tak semua tamu begitu. Jadi ketika kita mengamalkan hadis ini, asal datang tamu siapkan makan, datang tamu siapkan makan. Tidaklah begitu maksudnya. Intinya adalah jamu tamu tadi. Tamu yang benar tamu ya,
Karena ada tamu ni, dia datang mau sibuk ngurus gorden kita. Dia tamu tapi yang ditengoknya gorden kita. Dah 3 tahun gorden orang ni tak ganti. Tamu datang dia mau nengok rumah kita. Bukan begitu. Apalagi kalau dia mau mencuri seterusnya. Tamu yang betul tamu. Jamaah. Itulah jaminan Rasulullah itu. Bersilaturahmi itu memanjangkan umur dan menambah rezeki. Apapun tafsiran terhadap hadis itu diantaranya adalah bertamu. Jamaah. Kalau bertamu untuk ghibah macam mana? Dah hampir rata ghibah sekarang. Hampir rata. Dalam khutbah Jumat khatibnya ghibah. Dalam pengajian ustaznya ghibah. Yang mendengar pun ghibah. Sebelum mengangkat takbir solat pun ghibah. Hampir rata. Kalau tamu begini eloknya tak dibukakan pintu. Tapi kan kita tak tahu dia ghibah apa tidak. Kalau tak sambut. Tengah jalan kalau dia ghibah, minta dia pulang atau kita yang tak usah datang situ atau tak usah kita di situ lagi. Pergilah kita ke dapur, pergilah kita ke kamar, pergilah ke mana. Ghibah. Hidup singkat, jangan nambah dosa yang tak perlu. Ada rupanya dosa perlu, tak ada. Tapi begitulah. Jemaah. Jangan nambah dosa. Awak tak buat kena nanti, jemaah, ya. Jadi itu satu. Jadi tak semua tamu. So kenyataannya ada datang tamu sekarang ini di hidang minum pun dia tidak. Kita ikutkan agama, maulah dia ni tamu, tapi tamu tadi kata kami barusan dari sana minum, kata. Usahalah orang sebentar aja. Artinya hadis Rasulullah betul, tapi tidak serta-merta bisa kita terapkan. Bukan karena hadisnya salah, bukan karena hadisnya sulit, tidak. Situasi masyarakat. Dulu awak kalau bertamu langsung hidang, minum, buatkan teh manis segala. Sekarang tak lagi. Baru dari sana, tak usahlah. Dah, mana lagi jamaah? Apakah kita tak amalkan sunnah Rasul? Tidak. Memang situasi mempengaruhi kita. Tapi insyaAllah bila niat kita baik, kita dapatlah pahala segera meladeni tamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man at'ama akhahul muslima syahwata haramahullahu ta'ala 'alan nar." Artinya siapa saja memberi makan saudaranya muslim akan makanan yang diinginkannya, maka Allah mengharamkannya masuk ke dalam neraka, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Ya. Itu fadilatnya itu. Dari Abdullah bin Umar bin As dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man at'ama akhahu minal khubzi hatta yushbi'ahu wa saqahu minal ma'i hatta yurwiyahu ba'uda minan nari sama khanadiqa kullu khandaqin masiratu 700 amin." Siapa saja memberi makan saudaranya sepotong roti sampai kenyang dan memberinya minum sampai puas, maka dia jauh dari neraka sejauh 7 lembah. Setiap lembah selebar 700 tahun perjalanan. Dikeluarkan oleh Imam Nasai dan Imam Tabrani dan Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Begitulah memuliakan tamu. Tamu yang pantas dimuliakan. Kalau tamu yang tak pantas dimuliakan, macam mana mau memuliakannya? Jamaah. Ya itulah tamu-tamu yang bawa dosa. Untuk kita memang udah PL-nya hari-hari begitu. Kalau jumpa sih buka aib orang. Enggak ada cerita lain dari itu. Tamu gini gimana? Ya mah segan kita ladeni juga. Ya sudah. Kecimpunglah dalam dosa. Jadi kayak mana? Enggak usah sambut titik. Nanti bilangnya sombong. Selama yang bilang sombong itu bukan ulama, apa masalah? Ya mah. Kalau masyarakat yang bilang sombong, apa masalah? Umumnya masyarakat ni awak langgarlah agama demi senang masyarakat. Baik awak tu sebutnya.
Biar agama dilanggar, asal masyarakat senang, baiklah itu kita disebutnya jamaah. Tapi awak amalkan agama, masyarakat tak senang, baru bilangnya sombong. Ini yang mau diikut. Sakaratul maut awak bukan orang bisa bela. Cemana nanti mati awak payah? Apalah payahnya? Belum pernah ada penjelasan dari Rasulullah payah Israel cabut nyawa. Apa payahnya? Cabutnya selesai. Nanti cemana kalau nggak ditanam? Yang bau busuk kan orang tu, bukan kita. Andailah tak ditanam, membusuklah kita. Siapa yang bau? Yang hidup yang mati? Udah tahankan orang tu. Buang orang tu tepi jalan. Misal kata, buang orang tu tepi jalan. Bau busuk juga. Orang tu bau busuk. Payah masyarakat ni. Saya mau menyampaikan ke kita, hidup ni sekejap. Jangan yang sekejap ni nanti panen dosa. Tapi awak enggak buat, awak ada situ. Dia tak buat salah, tapi dia ada di situ. Kira-kira diangkat polisi enggak? Coba dulu jemaah. Kan mata kita nyaksikan dah. Dia tak ada, bukan dia yang salah. Sampai nangis-nangis mamanya, mana tahu-tahu polisi. Tahu polisi orang yang di situ diangkat, titik. Dilihat dia. Mana sempat-sempat tahu-tahu diangkat semua. Meskipun pada akhirnya nanti dia dipandang dan memang diputuskan tidak bersalah, sehingga tak sampai kepada proses verbal, apalagi ke pengadilan. Tapi setidak-tidaknya dia diangkut polisi. Ya udah nanti aja Pak, Bu, di kantor aja katanya. Trauma lah anak awak. Itu dah persoalan beban psikologis yang cukup berat. Saya mau membuat itu sebagai perbandingan. Jemaah. Kita ada situ, apa lagi? Kan? Ini mau hati-hati. Ya. Jadi kasih makan tamu tadi. Tak mesti tamu lah. Siapa aja yang perlu makan kasih makan. Sikit ada sikit, banyak ada banyak. Ayo makan sama-sama. Karena hidup ni kalau dah beres makan, beres lah itu jemaah. Orang bergaya-gaya ni kan ada cukup makan. Meskipun ada yang tak sadar diri, makan belum cukup nak bergaya aja dia. BPJS, BPJS. Kalau dulu namanya Bimas. Biar mati asal setan. Biar mati asal setan. Hidup awak nungap tapi gaya macam orang kaya. Ada gitu jemaah. Kalau sekarang namanya BPJS, biaya pas-pasan jiwa sosialita. Sosial itu kan orang-orang kaya-kaya jemaah. Miskin tapi gaya bukan tanggung. Ini saya mau ingatkan. Jadi bila tamu datang, ladeni dia segera. Prinsipnya begitu. Bisa dipraktikkan langsung sekarang? Belum tentu. Bukan karena kita tak mau, tapi karena permintaan si tamu. Jemaah, permintaan si tamu. Ya. Yang kedua, dan menyelenggarakan maid. Ini yang kedua, dengan cara memandikan, mengapani, menyembahyangkan dan menanamnya. Kalau dah pasti mati dia jemaah, selenggarakan 4 tadi. Sekarang ni ada dokter, panggil dokter. Dokter kata mati. Kadang ada yang koma. Koma tu belum mati jemaah, tak sadar dia. Ada bertahun-tahun, ada sampai 2, 3, 4 tahun baru sadar jemaah. Ya. Jadi kalau dah pasti mati dia, mandikan, kafani, sembahyangkan, tanam. Apabila mati dengan yakin, ya jangan tunda-tunda. Ya, haram tu ditunda-tunda lebih dari 1 kali 24 jam. Tanpa sebab yang dibenarkan agama. Jemaah, saya tunda-tunda. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yujazal mu'minu ba'da mauti an yughfara li jami' man tabi'a janazatahu." Sesungguhnya balasan pertama bagi seorang mukmin setelah matinya adalah diampunkan dosa seluruhnya, seluruh orang yang mengantar jenazahnya.
Jamaah ya. Antar jenazah. Kalau menurut aturan jenazah tu di belakang, orang di depan yang hidup. Kita tidak, jenazah tu di depan, orang yang hidup di belakang. Jamaah. Waktu mengiringkan jenazah itu dianjurkan diam. Ya, diam. Kalaupun berzikir-zikir, tak usah kuat suara. Itu ngantar jenazah. Ini awak tidak. Sekarang ngantar jenazah ni hilang khidmatnya. Tapi belakangan mengantar jenazah pakai kendaraan pula, pakai mobil ke apalah begitu. Kalau begitu pula macam mana tak dengar suara kendaraan bermotor? Tak mungkin lah. Kalaupun begitu ada knalpot dia pakai kereta, knalpot tu jangan dibuat knalpot bodong. Yang ribut kali itu jamaah, itu menghilangkan khidmat. Jadi tak dianjurkan apa-apa. Bawa kalau mau berzikir pelan-pelan. Selesai jamaah. Jenazah jangan ditunda-tunda. Mati sembahyangkan cepat. Mati memandikan, kafani, sembahyangkan, tanam. Bis jamaah. Jangan tunda-tunda. Kalau tunda-tunda nanti kata Rasulullah antar dia cepat. Jamaah, diantar cepat. Sebab kalau ditunda, andai kata dia orang buruk, kita dapat imbas. Andai kata dia orang baik, kita menunda hak dia mendapat kebaikan. Maka mati sudah tanam. Lagi jemaah. Ini tunda. Nunggu anaknya datang dari kota ini. Pertanyaan kita, kalau anaknya datang, hidup lagi mayat nih? Pertemuan terakhir itu nanti kalau satu masuk surga, satu masuk neraka, itu pertemuan terakhir. Ya maaf. Ini tak jelas. Dah mati ayah mak tadi bukan tanggung macam sinetron, rasa macam paling sayang. Waktu ayah mak hidup peduli juga enggak. Kita ni suka kali cengkunek ni ya maaf. Segera tanam dia. Doa banyak-banyak kepada Allah Taala. Tidak tunda sana, tunda sini. Kecuali kalau ada alasan yang dibenarkan agama. Mau ditanam dia, pasang laut naik, air laut naik. Cara berlawan misal kata. Mau ditanam tak bisa. Tunda. Begitu mau ditanam hujan lebat luar biasa. Jalan pun tak boleh. Ya, kalau tidak harap. Nah, orang yang mengantar jenazah itu kalau memenuhi aturan agama diampunkan Allah dosanya. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, ini riwayat Imam Dailami. Idza mata rajulun min ahli al-jannati istahyallahu an yu'azzaba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Apabila meninggal seorang yang akan masuk ke dalam surga, maka Allah malu menyiksa siapa saja yang membawanya, mengantarnya, menyembahyangkannya. Artinya apa? Ya. Jadi diampunkan dosa kecil. Segera mandikan, segera kafani. Cukup 3 lapis laki-laki. Selapis pun cukup. Kalau menutup auratnya sudah, jadi tak nampak. Tinggal lagi fadilatnya, kalau laki-laki 3, perempuan 5 jamaah. Ya, lebih dari itu tak diperlukan. 2, 3, menikahkan anak perempuan jika sudah dewasa. Dewasa ini secara agama umur baligh. Jadi kalau dah baligh itu dewasa. Maknanya SMP dah bisa kahwin. Tetapi jamaah, kalaulah kita tengok alat-alat reproduksi itu belum matang itu. Anak-anak SMP itu kalau kahwin belum matang. Maka yang dimaksud di sini hati-hati. Inilah yang diamalkan orang tua-tua dulu sehingga anak-anak dah nikah. Walau dia remaja kan kita sebut anak remaja. Jemaah. Tidak kita sebut dia dewasa awal, apalagi dewasa penuh. Apalagi separuh baya. Tidak, dia anak remaja, masih ada keanak-anakannya. Begitu kena kata agama baligh dia langsung dinikahkan. Hilang kesempatan dia berpendidikan, hilang kesempatan dia mengekspresi kemauan atau bakat dia dan seterusnya.
Masuk dia ke dalam lembaga perkawinan. Ini besar resikonya. Nggak bisa ditiru Aisyah, itu nggak bisa. Karena setiap zaman ada yang berbeda. Contoh kita, orang tua-tua yang di depan saya nih, masa anak-anak dulu bandingkan dengan masa anak-anak sekarang. Kematangan jiwa dia jauh berbeda. Anak sekarang udah kuliah pun, Pak, kau udah kuliah, udah kawin pun, Pak. Aduh. Anak dulu kecil-kecil lagi udah dia tebang kayu, udah tebang pohon, dia bawa kampak ke hutan, ke laut. Kalau saya pinggir laut je, Pak. Cari makan, kuat banget, sekolah jalan terus. Beda. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi petunjuk ini kata Syekh Hatim Al-Asam tak salah, tetapi mau disesuaikan. Mau disesuaikan. Yang keliru adalah orang tua zaman sekarang keliru. Dilarangnya anaknya dilamar oleh si fulan yang tak bekerja tadi. Kata nanti cerita hukum fikih, tunggu dulu ya. Ini saya mau menceritakan pola pikir, bukan hukum fikih dulu. Pola pikir. Tidak diterimanya lamaran si laki-laki tadi karena si laki-laki belum bekerja. Sampai sini secara fikih kita setuju. Kita setuju jemaah. Oleh karena fikih itu memakruhkan seorang laki-laki berumah tangga kalau dia tidak punya kemampuan biaya. Itu fikih jelas jemaah. Ya, makruh kita laki-laki menikah kalau tak punya biaya. Secara syar'i, biaya keyboard tak masuk. Ya, biaya marhaban tak masuk. Jemaah. Ini secara syar'i. Masalahnya bukan itu. Bunting anak dia melalui si laki-laki tadi, diterima juga. Lamaran si jantan tadi, si laki-laki tadi, si pemuda tadi, si pria tadi. Yang anak perempuan dia bunting melalui si laki-laki tadi. Terima juga lamaran tadi, tinggal di rumah dia, dia ngasih makan menantu ya. Coba dulu. Saya ingin ajak pola pikir, bukan fikih dulu. Mengapa sekarang diterima dulu tidak? Kalau bendanya sama, kalau orangnya sama. Setidaknya kita terima dia dulu, dia tinggal di rumah kita, kita ngasih makan, kita seri. Nggak ada kalah di situ karena anak kita tidak zina. Tapi sekarang yang kita terima, yang tidak bekerja itu juga kita kasih makan dia di rumah kita, malah tinggal di rumah kita. Kadang kita carikan kerja, tapi setelah mereka berzina, kan skornya 1-0. Jemaah, ini bukan cerita fikih, cerita pola pikir. Pikir dulu jemaah. Ini kejadian sekarang. Awak sampaikan gini nggak nerima, udah kejadian, cemana lagi Ustaz? Cemana lagi? Kata awak. Yang lebih parah kalaulah hasil zina itu anaknya perempuan, mau nikah, siapa nikahkan? Wali hakim. Si orang tua, si mertua, si menantu tak setuju. Dicarilah ustaz yang mengatakan suami daripada anaknya ini yang sebelum menikah dulu itu boleh menikahkan. Dia akan cari ustaz yang membolehkan. Dia akan cari itu. Padahal tak ada yang membolehkan. Tapi ustaz kita boleh-boleh aja, jemaah. Sekarang ni apa-apa aja boleh. Centang perenang, zina terus sampai ke bawah. Bayang ni. Jangan dulu cerita fikih ya, cerita pola pikir. Pola pikir kita ni jemaah. Cemana lagi? Kan sudah kita bilang sebelum anaknya itu zina, dia sudah datang ke kita. Calon mantu yang lamarnya enggak kerja Ustaz. Macam mana? Kita kata terima saja. Terima saja, tapi malulah awak nanti enggak kerja. Tengok, tak diterima juga. Zina orang tu baru datang lagi. Kayak mana? Kayak mana nikahlah. Jemaah. Boleh faham ni? Ini mau hati-hati. Ya, mau hati-hati. Nanti terus ke bawah dia zina. Nah, jadi kalau anak tu perempuan dah sampai dewasa, nikahkan dia. Dari Aisyah mengatakan dari Rasulullah bersabda, "Man zawwaja bintan tawajjahullahu yaumal qiyamah tajal muluki."
siapa saja yang menikahkan anak perempuannya, Allah akan memakaikan mahkota para raja. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Syahin. Jemaah, nikahkan anak kita dengan catatan tadilah ya, ini enggak sembarangan juga. Harus mampu kita melihat kedewasaan dia, kematangan dia. Kalau sekedar bergaul aja tak ada masalah. Ingat, nikah cuma 6 aja. Ini orang tua kadang-kadang payah ini. Nikah 6 saja. Ada wali, ada saksi, ada ijab, ada qabul, ada suami, ada istri. Enggak ada uang hantaran. Ku tanya itu jantan-jantan tuh. Ayah sekarang malim kata. Uang hantaran sekian kata. Enggak ada uang hantaran dalam Islam. Titik. Yang ada mahar. Mahar pun yang terbaik kata Rasulullah, yang murah, bukan yang mahal. Jadi anak awak enak aja diambilnya gitu, enggak bayar. Ku jawab balik, jadi anak aku tuh macam kereta lah jual beli, ku bilang. Kan harga diri awak, jadi harga diri anakku 15 juta seharga kereta. Jamaah. Jamaah. Hati-hati, payah uang hantaran, bayarnya mahal, buat zina orang tuh, selesai. Ini fakta. Pada mak-mak depan saya ni, bila nampak laki-laki itu rajin sembahyang secara zahir, sudah kita teli dia ibadah agama dia, terimalah lamaran dia. Aku terang, aku bilang, jemaah, apa boleh buatlah, aku takut tanya Tuhan di akhirat nanti. Karena zina terus-terus ini. Di antara sebab zina itu, kalau cara adat kita di sini, mahal uang hantaran. Dah pula uang hangus, uang ini segala macam. Belum lagi nanti biaya nikah, biaya pesta. Pesta tu hukumnya apa tu? Sunat muakkad. Tak ada pun tak apa, jemaah. Belum biaya pesta lagi, sekian puluh juta. Nikah yang ibadah dalam agama menjadi susah di tangan manusia. Bak dulu jemaah. Maka perempuan terbaik kata hadis Rasulullah yang maharnya murah. Tak ada cerita pesta-pesta itu jemaah. Cara sekarang ni mahal luar biasa. Uang ini, uang itu, kesudahan macam jual anaknya. Kasar kali bahasa kau. Lah memang faktanya begitu. Coba dulu jemaah. Belum lagi kalau pestanya menutup jalan. Haram hukumnya, mutlak. Jamaah, apa yang dimaksud mutlak? Menyusahkan orang. Itu fatwa majlis ulama itu. Tak boleh mengambil hak umum untuk kepentingan pribadi. Katanya ikut ulama, ulama kasih fatwa, enggak diikut, enggak cocok dengan nafsu dia. Lagi jemaah. Kecualilah jalan tu masih ada alternatif, misal kata. Masih boleh lah. Pakailah pun aku jemaah. Dulu. Awak pula ikut datang ke pesta tadi. Dah tahu awak orang ni berzina. Sekarang orang berzina tak tutup lagi. Dulu orang berzina tutupnya, sekarang tidak, dipestakan berzina tadi. Tahu orang, awak pula diundang. Alasan kalau enggak datang berdosa. Pesta yang macam mana yang kita berdosa kalau tak datang? Datang, dah datang bawa kado pula tu lagi. Tak sembahyang pula di majlis tu lagi. Bertumpuk-tumpuklah dosa. Jemaah. Dah, macam mana mau sembahyang dia? Make up dia berapa juta? Kalau sembahyang kan mesti diusap, mesti dihapus. Rugilah. Dulu jemaah. Aku terang-terang aku bilang, jangan kita yang dah ngaji ni habis nanti pahala tu. Nambah-nambah dosa yang tak perlu. Dah? Jadi bila sampai masanya anak tu nikah, nikahkan dia. Dengan catatan seperti tadi, tak semudah dulu dalam pengertian utamanya psikologi. Jamaah, utamanya psikologi. Ya. Dah, 3, 4. Lagi, membayar hutang apabila sudah wajib, seperti sudah sampai waktu membayarnya. Bayar hutang. Jamaah, ngelaklah kau dari manusia bayar hutang ni. Akhiran enggak selamat kau. Titik. Hadis Rasulullah. Orang mati syahid pasti masuk surga. Pasti. Syahid dunia akhirat pasti masuk surga.
tak akan masuk neraka. Cuma dia belum bisa masuk kalau masih ada sangkut pautnya dengan manusia. Di antara sangkut paut itu adalah hutang. Jemaah, ini berhutang ngelak-ngelak dia bayar. Macam awak pula yang berhutang sama dia. Dia berhutang sama kita. Macam awak yang berhutang sama dia minta pembayaran tu. Itu masih syukur, ngamuk-ngamuk pula. Coba dulu. Yang pasti mati syahid, yang sudah pasti masuk syurga, dia tak masuk neraka, dia pasti masuk syurga. Belum bisa masuk kecuali selesai urusan dia dengan manusia. Lah macam kita yang matinya ingin di hadapan keluarga itu ya. Masyarakat kita kan itu. Ingin matinya di tengah-tengah keluarga. Entah apa maksudnya tak tahu gitu. Maunya awak mati tengah keluarga lah. Apa maksudnya, enggak ngerti dia mah. Apa perlunya keluarga? Apa perlunya kita mati di tengah keluarga tu? Perlunya apa? Salah satu yang disedihkan Umar bin Khattab, mati tidak di medan perang. Padahal badannya itu banyak kali bekas sayatan pedang. Jemaah. Ada. Ingin mati di tengah keluarga. Apa perlunya jemaah? Hutang tu bayar. Nah, kita yang tidak mati syahid ini rupanya masih terlilit hutang. Kalau saya sebut terlilit lebih banyak ya. Tidak, kita enggak mau sebut terlilit lah. Masih ada hutang yang sengaja dia tak mau bayar. Coba dulu aja. Sampai stres yang punya duit. Di mana letak stresnya? Bukannya besar kali, 1 jutanya hutang dia sama awak, tapi beli kereta ada dia. Ya, barusan lagi cerita ke sana kemari, dia wisata sana wisata sini, 1 juta hutang sama awak palar kali. Stres yang punya duit. Ya aja mah. Bayar hutang. Yang depan saya ni bayar hutang. Yang laki-laki orang tua saya ni, abang saya, pakcik, uwak saya ni bayar hutang. Jangan bilang tak ada duit, berhenti merokok. Begitu mau beli rokok, uang beli rokok tu kumpulkan untuk bayar hutang. Lah parah kali dia cuma gopeknya, bukan cuma gopek. Walau 1 rupiah, orang pasti mati syahid yang pasti masuk surga pun tertahan di depan pintu surga. Bayar hutang. Jemaah. Awak tak ingat lagi ustaz berapa hutang awak? Ngapa kalau orang hutang sama kau ingat, kau hutang sama orang kau tak ingat? Itu selalu jemaah. Hutang kau sama orang tak ingat kau berapa, tapi hutang orang sama kau ngapa kau ingat? Ini kan tak jujur. Tak jujur. Maka kadang orang malas nanya sama aku je mah, malas. Kenapa? Dia nanya, awak mau dia jujur. Tapi dia tidak mau, dia maunya orang jujur sama dia. Dia tidak, mana bisa gitu? Ya mah. Okeylah kalaupun jatuh-jatuhnya enggak tahu berapa hutang kau sama orang. Kira-kira tus apa jud? Kata awak. Kalau tus sampai enggak jud? Enggak. Setinggi-tingginya tus berapa? Berapa? 999. Teruslah tu dia. Bayarkan tu. Ya banyak kali. Memang tak mau bayar kau. Jud. Kalau jud berarti bukan puluh. Setinggi-tingginya jud berapa? Kan gitu. Jangan puluh lah. Kan gitu. Berarti 9 juta lah. Karena tak sampai puluh. Sampai uang kau, utang kau 10 juta, enggak sampai pak. Juta, iya. Juta tertinggi. 9.999.999. Hutang awak juta pak, belas apa puluh? Belas. Loh tu dah pasti enggak, tapi belas. Paling tinggi 19 juta. Ya kalau ternyata hutang awak 12 juta, 19 juta kan rugi. Yang 7 juta itu kau bayar lahan di surga. Jadi surga kau nanti lebih tinggi, paling hebat. Surga kau nanti itu untuk kau tu di atasnya ada kolam renang, tapi enggak ada lintahnya, mau enggak? Kata awak.
kan jamaah, itu merugi. Saya bagi tahu serius jamaah, mungkin saya dikesankan keras, menyinggung perasaan sakit hati kita. Mati nanti kita belum sampai akhirat, aku tidak mendahulukan Allah, terima kasih kita nanti sama aku. Nanti jamaah belum sampai akhirat, baru nanti dikubur, terima kasih sudah aku kerjakan. Cobalah kalau dulu dia tak ingat aku, tak aku bayar, hajab aku ada. Nah, tapi kadang orang salah faham, awak sampaikan ini bilang dia nyinggunglah, nyindirlah, apalah. Tidak jamaah, karena aku bakal mati juga. Kita tengok nanti, bayar utang, jangan bilang miskin. Ya memang miskin, mulut kau tu berasap kok miskin. Dan ceritanya, yang perempuan ni ganti jubah, ganti jilbab, ganti mukena, mana miskin? Jamaah, ya apa awak telekung awak dah betik lalat, dia tak bisa, masih bisa pakai, masih pakai, selesaikan dulu utang. Yang betik lalat tu kan bagus, tak ada di kedai tu. Jamaah, senang kita jadinya, lengkap catatan malaikat. Sampai dicatat telekung dia. Jadi jamaah. Dah, aku pahamkan betul. Jangan nanti decit, ya laitani kuntu turaba. Itu orang kafir, bukan orang Islam. Kayak gini, kena nanti begini jamaah, setelah berkelahi antara binatang dengan binatang, binatang menzalimi binatang, itu diadili Tuhan. Setelah diadili itu jadi tanah, habis, hilang. Si kafir nengok itu, dan dia sudah tahu dia akan ke neraka. Itulah ayatnya, ya laitani kuntu turaba. Eloklah jadi tanah aja Tuhan daripada jadi manusia. Itu orang kafir. Yang mau saya sampaikan, kita mengambil iktibar, jangan decip di akhirat. Dan tak bisa lagi, sekarang bisa decip. Kita buat yang baik, kita buat masih bisa. Akhirat tak bisa jamaah. Dah. Berapa itu? 4, 5. Dan bertaubat dari dosa apabila melakukannya. Itu ya. Dosa enggak ada hubungan dengan waktu. Nantilah tunggu Ramadan, baru aku tobat betul-betul. Nantilah tunggu sampai di padang Arafah, aku tobat betul-betul. Nanti tunggu tua, aku tobat betul. Enggak ada hubungan. Taubat itu hanya ada hubungannya dengan satu aja, dosa. Lebih tidak. Selama masih ada dosa, taubat. Jangan sia-sia. Awak bukan enggak mau pak berhenti dari ngupat-ngupat ni apa, mau nyawa, tapi nantilah tunggu awak sampai di depan Ka'bah. Ada orang Islam berpaham gitu, kan lucu jemaah. Ini kaitan dengan dosa, sama saya pun sama jemaah. Ini harap diperhatikan. Jadi kalau dah ada dosa itu taubat. Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya kami menghitung Rasulullah mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Allah ampunkanlah daku, terimalah taubatku, sesungguhnya Dikau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kami hitung tu Rasulullah mengucapkan itu sebanyak 100 kali. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud. Dan saya sudah jelaskan kepada kita, kalau Rasulullah mengatakan ampunkan daku, bukan berarti Rasulullah berbuat dosa. Sudah saya jelaskan, jadi tak saya ulang-ulang lagi jamaah. Jadi yang 5 ini, bila segera dia, itu bukan dari syaitan jamaah. Tamu datang segera ladeni jamaah. Tamu datang segera ladeni. Bila udah pasti mati, segera selenggarakan. Anak gadis kita kalau dah layak dia, segera nikahkan. Hutang segera bayar. Dosa segera taubat. Jamaah ya. Tak usahlah tengok orang, tengok masing-masing. Saya pun tak akan sampaikan ini kalau tidak karena saya dipercayakan oleh kita menyampaikan. So awak tahu buruknya awak ni, awak tahu. Ini bukan manis mulut jemaah. Awak pun tahu buruknya awak ni. Andai kata agama membolehkan menceritakan keburukan kita, aku ceritakan. Tapi agama tak membolehkan. Ini bukan manis mulut jemaah. Tahulah awak buruknya awak macam mana. Jadi kita ni sama-sama memperbaguskan, memperbaiki diri. Jamaah. Dah selesai. Kita ambil satu lagi ya. Makalah ke-21. Berkata Syekh Muhammad Ibn Duri rahimahullah,
Terkutuk iblis sebab 5 perkara. Terkutuk iblis sebab 5 perkara. Pertama, tidak mengakui dosanya. Dia tidak mau mengakui dosa yang telah dilakukannya. Mengaku ini kepada Allah, kan kepada manusia. Tapi kalau salah kita kepada manusia, mengakulah sama manusia yang kita buat salah sama dia. Akunya itu yang kemarin ngambil selop kau di masjid itu, tak izin aku, ni aku balikkan. Kecuali kalau dengan kita lakukan seperti itu, makin ngamuk dia, maka tak usah bilang begitu, cukup selopnya dibalikkan. Sampai dalam fikih itu kita belajar dulu, jamaah guru bilangkan begitu. Awak curi ayam dia, ngamuk dia, udah awak sembelih ayam tadi, gulai itu kita masak, ajak dia makan, kasih semua untuk dia. Begitunya caranya lagi, jamaah. Jangan awak bilang, ini ayam yang kita makan, ini ayam kau lah yang kucuri, kupotong ni. Ngamuk nanti dia. Jamaah, balikkan, selesaikan, jamaah. Nyesal kita, jangan tak nyesal. Ini dah buat dosa, bangga pula. Aku dulu kalau minum ni sebotol 2 botol belum mabuk lagi. Coba dulu. Aku memanglah. Ya, tapi maklumlah jemaah, mungkin dia tak ada ilmu. Sampai aku nyuruh dia berhenti. Berhenti menceritakan aib dia tu. Aku ada situ. Jemaah, aku pikir kalau kita diam, orang sekarang ni banyak kali tak ngertinya, udah tua-tua pun tak ngerti. Kita kalau cerita sama orang diam aja. Kira-kira orang ni nyambut enggak nih? Enggak nyambut. Dah enggak mau dia, aku diam aja. Tak ngerti juga. Awak enggak mau menyinggung perasaan orang, bahwa orang tersinggung sebab kita itu lain hal. Dengan catatan kita tidak sengaja menyinggung, jamaah. Enggak bisa ni aku bilang. Bang, usah ceritakan lagi lah, aku bilang. Tak boleh itu kita ceritakan aib kita. Baru diam dia. Lucu orang sekarang. Ya, awak bukan jujur itu namanya. Bukan jujur. Allah sudah bagus menutup aib kita. Sampai masyarakat percayakan kita untuk jadi imam. Tahu-tahu kok kita buka pula aib kita. Bukan kita berpura-pura baik. Bukan, memang kita alhamdulillah sekarang sudah dipilih Allah jadi orang baik. Allah tutup aib itu. Didekatkan Allah kita ke masjid, ke amal agama, ke orang-orang soleh. Tak tahu cerita. Aku tak mau larang. Nomor 1 pertimbanganku, orang akan ngerti kalau awak diam. 2, dia lebih tua dari awak, nanti itu singgung pula. Tak bisa cerita, diam awak terus dicerita. Aku larang jemaah. Tak boleh bang ceritakan aib kita ni, aku bilang. Dilarang itu dalam agama. Barulah dia berhenti jemaah. Jangan nyesal kita atas dosa. Iblis tak ada nyesal-nyesalnya dia. Jangan tiru iblis. 2, dan tidak mengaku, ya. Yang kedua, tidak menyesal, tidak berduka atas dosa itu. Ketiga, tidak mencela diri yang telah melakukan dosa itu, tak dicelanya dirinya. Yang keempat, tidak bertaubat. Jamaah, tidak dia mau bertaubat dan berputus asa dari kasih sayang Allah. Ini pun salah. Aku bukan enggak mau taubat, dosa aku dah besar kali dah. Rasa macam tak diampunkan oleh Allah lagi. Saya dengar, aku bilang tidak begitu. Jemaah. Waktu itu saya diam aja. Jemaah. Aku mau bang, asal aku tobat enggak buat dosa lagi. Itu mau dia. Jadi sekarang enggak berhenti dia, jemaah. Diam aja saya. Setelah puluhan tahun kami enggak jumpa, alhamdulillah belakangan bagus sekali. Jadi pengacara pula dia, jemaah. Ini awak senang lah. Tapi waktu itu saya diam saja. Jadi saya mau bagi tahukan, akhirnya setan berputus asa. Kita tak boleh berputus asa. Macam saya ni dah tak bisa lagi diampunkan Tuhan dosa. Banyak kali dosa saya dah. Semua dah saya lakukan. Semua sudah. Tak ada yang tidak. Nanti akan kita bilang nih, udah ngaku Tuhan kau rupanya macam Firaun. Belum. Tuh. Kan belum. Supaya lengkap dosa kau, ngaku aja kau Tuhan, kata awak. Kan tak berani dia. Artinya masih ada kasih sayang
Allah. Jangan berputus asa. Nah, sebaliknya pula. Kata Syekh Muhammad Ibn Duri, sedangkan Nabi Adam berbahagia sebab 5 perkara pula. Dia mengakui kesalahannya. Kesalahan memakan buah pohon tu. Saya juga dah terangkan, jangan lagi sebut-sebut buah kuldi. Dah saya terangkan sini. Tak ada buah-buah kuldi. Tambah lagi cerita karton. Sangkut sini. Kalau perempuan Hawa tu kemari dia, mana-mana karton ni. Ada ustaz bilang gitu. Ustaz pula. Sedangkan ulama, ada ulama masuk kata Imam Ghazali, apa lagi ustaz? Jemaah, tak ada amal agama, tak ada bilang-bilang begitu. Ya, udah pula dipersalahkan Hawa, gara-gara Hawa lah ni Adam begini. Aku bilang jemaah, baiklah, aku ikut dulu alur pikiran tu. Gara-gara Hawa salah maka Adam begini. Baik. Andai kata Hawa tak salah, kita ada enggak sekarang sini? Tengok. Tengok dulu jemaah. Tak ada tu. Itu cerita-cerita keliru semua. Ya. Jadi Nabi Adam mengakui salahnya. Nabi Adam berdoa dalam surat Al-A'raf surat 23 ayat 7. Surat 7 tu, surat 7 ayat 23. Terbalik tu ya. Rabbana zalamna anfusana, itu jemaah. Itu doa Nabi Adam. Artinya, duhai Tuhan kami, kami telah siksa diri kami. Jika tiada kau ampuni dan kasihi kami, pastilah kami termasuk di antara orang-orang yang merugi. Itu doa Nabi Adam. Baca doa tu jemaah. Bagus. Rabbana walamna. Jangan ubah-ubah ya. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Doa. Enggak hafal awak doa tu. Dah pakai bahasa Indonesia aja. Tuhan, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan salah kami, sayangi kami, masukkan kami dalam surga. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Sebab kita pun tak mengerti bahasa lain. Tak ada masalah sama sekali jemaah ya. Dari Aisyah, innal abda idza atarafa bi dhanbi tsumma taba taballahu alaihi. Kata Aisyah, sesungguhnya manusia apabila mengakui dosanya kemudian bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Sahih Imam Bukhari Muslim. Ya. Kemudian apalagi kelebihan Nabi Adam yang membuat beliau berbahagia setelah mengaku dosanya, menyesali dosanya. Dan menyesali dosanya. Menyesali jamaah itu penting ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata Nabi, man akhta'a khati'atan aw aznaba dzanban summa nadima fa huwa kafaratuhu. Artinya, siapa saja yang berbuat kesalahan atau dosa kemudian menyesalinya, maka itulah penghapusnya. Riwayat Baihaqi. Nyesal jemaah. Ingat ya, sedang sanggup berhenti. Karena kalau udah enggak sanggup kita berhenti, itu nanti agak payah proses taubatnya secara hukum. Bukan secara hakikat di sisi Allah, secara hukum. Tangannya sedang bagus, biasa mencuri, berhenti. Karena kalau tangan sudah lumpuh, berhenti mencuri dan dia mau tobat, maka tak bisa itu diterima secara hukum kecuali dia menghentikan dirinya dari dosa yang mungkin akan dia lakukan. Dia belum lakukan, tangan dia lumpuh sekarang, dia tak bisa buat dosa lagi, tak bisa mencuri lagi. Macam mana cara dia tobat dari mencuri? Dia harus tidak melakukan dosa lain yang masih mungkin dia lakukan. Itu jemaah. Di antaranya mulutnya masih sehat. Jangan lakukan dosa dengan mulut tu. Tu baca kitab Minhajul Abidin. Proses taubatnya jemaah. Dia sekarang sudah sakit, tak bisa minum khamar lagi. Berhentilah dia. Macam mana cara dia taubat dari itu? Dia wajib tidak akan melakukan perbuatan dosa jemaah. Malah kalau di kitab itu yang setara dengan minum khamar tadi. Dia berat. Maka sekarang sedang sanggup ini berhenti. Mulut sedang sanggup ribah, berhenti. Mulut kita sedang sanggup kali ribah ni, berhenti. Jangan buat. Nanti kalau dah tak sanggup lagi, dah mencot mulut tu. Mencot mulut tu, datang teguran Allah, apa lagi? Maka dia wajib berhenti dari menggunakan kuping untuk sengaja mendengar perbuatan dosa. Mendengar suara yang hasilkan dosa, bukanlah perbuatan ya. Dari kuping kan, suara. Ini hati-hati.
Ya, sedang sanggup berhenti. Apalagi dan mencela dirinya karena melakukan kesalahan itu, dan segera bertaubat sebab melakukan perbuatan yang menyebabkan dia harus bertaubat, dan tidak berputus asa dari kasih sayang Allah Ta'ala. Itulah menyebabkan Nabi Adam berbahagia. Sebab dia ada salah, kita ada dosa. Ayo datang ke Allah Ta'ala, berhenti. Saya sama jamaah, sama aja, saya pun sama kali dengan kita. Masing-masing kita berhenti jamaah, masing-masing kita berhenti. Ya, karena garis finish pun akan tiba, akan datang makalah ke-22. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.